Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin memberikan motivasi untuk kalian semua nasabah yang terlilit di pinjaman online, terutama yang memang baru saja gagal bayar, yang ingin gagal bayar karena sudah kehabisan uang untuk melakukan pembayaran, atau bahkan teman-teman yang sudah lama gagal bayar dan gagal bayarnya ini belum terselesaikan dan masih benar-benar down untuk mentalnya ini sendiri. Oke, saya di sini akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Pertama, kalian jangan takut melakukan gagal bayar, karena di sini hal yang kalian harus ketahui, nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini jutaan orang ya. Jadi jutaan orang, kalian tidak sendiri, dan tidak ada hal buruk yang akan diterima jika kalian memang gagal bayar. Sampai saat ini tidak ada nasabah yang benar-benar mendapatkan hal paling buruk, karena hal paling buruk untuk gagal bayar ini cuman masuk perdata, yaitu slik OJK. Mungkin di sini kita harus bertahan dari penagihan DC dan juga kedatangan DC. Dari pengalaman yang sudah ada di lapangan, pengguna-pengguna yang didatangi DC, bahkan sering didatangi DC, terutama ini untuk kalian yang belum didatangi DC, yang ketakutan masih didatangi DC, kalian harus tahu, DC itu cuman melakukan penagihan saja ke rumah. Jadi bukan ingin mencelakai kalian. Mereka cuman melakukan penagihan. Jadi tidak ada yang perlu kalian takutkan saat ini. Kemungkinan kalian itu takut didatangi DC, kemungkinan karena malu. Nah, kalau untuk malu ini sendiri, memang ini adalah salah satu resiko jika kita melakukan gagal bayar. Tapi di sini kalian tidak perlu malu, kalian pasrahkan saja semuanya, karena ini adalah resiko kita sebagai nasabah yang gagal bayar. Dan untuk kalian yang memang ingin gagal bayar karena tadinya pembayaran lancar tapi sekarang sudah mentok untuk pendanaannya ataupun uangnya sudah tidak ada untuk melakukan pembayaran, pusing terus memikirkan pembayaran di aplikasi pinjaman online, ya sebaiknya kalian lakukan gagal bayar, karena itulah jalan terbaik untuk menghentikan jeratan pinjaman online. Daripada di sini kalian masih gali lubang tutup lubang, itu tidak akan sama sekali menyelesaikan masalah kalian, tidak akan pernah menyelesaikan hutang kalian di pinjaman online. Itu malah akan menambah masalah, menambah pusing, menambah stres. Jadi untuk menyelesaikan itu adalah dengan gagal bayar ini sendiri. Jadi kalian stop gagal bayar, dan nanti kalian bisa kumpulkan uang. Kalau kalian sudah memiliki rezeki lebih, mungkin kalian nanti bisa lakukan pembayaran kembali. Jadi inilah salah satu cara untuk menghentikan gagal bayar atau keluar dari lingkaran pinjaman online. Dan untuk teman-teman, kalian tenang saja, karena hal yang paling buruk itu kan adalah penagihan DC, kedatangan DC, dan juga slik OJK. Nah, untuk mengantisipasi ini, di sini ada beberapa cara yang bisa kalian coba dan kalian lakukan. Pertama, jika kalian tidak ingin terbawa stres, tidak ingin terbawa down lagi mental kalian, kalian hentikan respon untuk dari penagihan DC ini. Jadi kalau kalian semakin merespon penagihan DC, pastinya ini akan semakin terbawa pikiran kepada kalian, dan kalian nanti akan semakin stres memikirkan ini, memikirkan hutang di pinjaman online. Jadi sebaiknya kalian stop respon penagihan debt collector. Ini bisa membuat kalian lebih tenang daripada kalian merespon penagihan DC ini. Selanjutnya, jika kalian memang ketakutan didatangi DC, kalian lihat saja nasabah yang sudah didatangi DC berkali-kali. Apa yang mereka alami? Karena mereka tidak mengalami apa-apa. Mereka cuma didatangi sang kolektor saja. Mereka cuma didatangi sang DC lapangan yang memang hanya melakukan penagihan hutang. Jadi mereka tidak mencelakai ya. DC ini tidak mencelakai nasabah. Jadi apa yang kalian takutkan? Jadi kalian tidak perlu takut. Ya, kemungkinan memang kalian ini jika belum didatangi DC pasti merasa deg-degan, merasa khawatir. Di sini kalian pasrahkan saja, karena lihat nasabah-nasabah, puluhan ribu nasabah, jutaan nasabah sudah pernah didatangi DC dan mereka tidak terjadi apa-apa. Hutang tetap tidak dibayar. Jadi tidak ada yang perlu kalian takutkan dari debt collector lapangan. Jadi tidak perlu kalian menanyakan, lokasi ini ada DC kah bang? Nominal sekian ada DC kah bang? Tidak perlu menanyakan itu.
Karena hadapi saja jika walaupun DC datang ke rumah, karena mereka cuma melakukan penagihan. Jadi inilah motivasi untuk kalian. Lihat saja pengalaman-pengalaman di lapangan. Banyak orang yang sudah didatangi DC lah, dimasukkan daftar hitam. Dan sekarang sudah banyak orang bahkan terlepas dari jeratan pinjaman online hanya dengan gagal bayar. Karena memang gagal bayar ini tidak akan berlangsung selamanya. Ini akan berakhir. Jadi kalian tinggal menikmati proses gagal bayarnya ini sendiri seperti apa. Karena memang untuk mengakhiri lingkaran pinjol ini, jeratan pinjol ini, yaitu satu ya, dengan gagal bayar seperti itu. Di sini saya tidak menyuruh kalian untuk sengaja melakukan gagal bayar. Tapi di sini saya hanya membela kalian karena kalian itu gagal bayar dikarenakan tidak ada biaya, tidak ada uang. Kalau kalian memiliki uang tapi sengaja tidak membayar dengan gagal bayar, itu tidak akan saya bela sama sekali. Karena hutang adalah hutang, hutang harus tetap dibayar. Tapi karena kalian memang benar-benar tidak sanggup bayar, ya lebih baik stop gagal bayar. Tapi jika di lain waktu ada rezeki untuk kalian, berarti kalian memang harus membayar kewajiban kalian, yaitu membayar hutang kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi tenang saja teman-teman, sekarang tidak ada yang perlu kalian takutkan, tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Intinya supaya tidak terbawa pikiran, tidak terhanyut dalam ketakutan dari debt collector, dari pinjaman online. Kalian hentikan respon penagihan debt collector. Itu saja teman-teman intinya. Karena semakin merespon, kalian akan semakin terbawa dalam ketakutan ini sendiri. Tapi jika kalian tidak merespon, maka ini akan terlupakan dan nantinya juga akan menghilang, teman-teman. Seperti itu. Tetap semangat, tetap kuatkan mental, karena gagal bayar bukan hal yang memang menakutkan. Sebenarnya gagal bayar ini adalah hal kunci untuk mengeluarkan kalian dari lingkaran pinjaman online. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.